Di negara ini, ketika kamu gajian, gajimu akan otomatis dipotong. Kok bisa? Mari kita bahas. Nah, dengan tingginya angka tersebut, pemerintah mengeluarkan regulasi zakat lewat Zakat X 2001 yang berisi tentang yang pertama, zakat merupakan kewajiban publik. Yang kedua, zakat merupakan sumber pendapatan negara. Yang ketiga, negara berhak mengambil dana zakat dari masyarakat. Sekarang, mari kita bandingkan kelembagaan di antara dua negara tersebut. Di Sudan, zakat bersifat ultrasentralisasi, yang mana zakat dipegang oleh satu lembaga raksasa zakat chamber yang bernama Dewan Zakat dengan struktur sebagai berikut. Sudan menduduki peringkat 10 negara Islam dengan persentase populasi muslim mencapai 91%. Sedangkan di Indonesia, lembaga zakat bersifat desentralisasi dan pluralitas, di mana Basnas sebagai lembaga pusat yang membuat regulasi dan menaungi lembaga-lembaga LAS, UPZ, dan lembaga sejenisnya. Nah, mari kita buat lebih asik. Kita compare dengan pengelolaan zakat di negara kita Indonesia. Nah, di Indonesia ini zakat bersifat sukarela. Nah, kata kerennya itu adalah voluntary. Nah, pemerintah kita itu menerbitkan undang-undang tahun 2011 nomor 23 ya. Di dalamnya itu berisi tentang pengelolaan dan juga pemerintah yang mendukung atau memfasilitasi mengenai pembayaran zakat. Dalam itu juga terdapat pemerintah yang tidak memaksa seorang masyarakat membayar zakat. Baik, selanjutnya mari kita bahas. Mengingat dua negara itu dengan kelebihannya masing-masing, mari kita bahas di belakangnya. Ada apa tantangan di balik pengelolaan zakat itu? Nah, di negara kita, yang pertama, pengelolaan zakat itu tidak dipercaya oleh masyarakat karena terlalu banyak lembaga yang tidak terintegrasi, walaupun mereka menjalankan wewenang mereka. Tapi banyak lembaga yang tidak terintegrasi tersebut membuat kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Nah, oleh karena itu, karena lembaga itu tidak terintegrasi dan kurangnya kepercayaan, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat itu menjadi rendah. Karena mereka berpikir, untuk apa membayar zakat? Sedangkan datanya saja itu masih banyak yang tumpang tindih, tidak terintegrasi dengan baik. Nah, selanjutnya itu monetisasinya, di mana dari lembaga pusat ke lembaga yang paling bawah itu tidak terstruktur dengan baik. Contohnya miskomunikasi antar lembaga dan punya kebijakan atau wewenang masing-masing, di mana satu lembaga dengan lembaga lain memiliki kebijakan yang berbeda yang membuat masyarakat itu bingung menggunakan yang mana. Nah, di Sudan sendiri itu hanya ada 2 poin. Yang pertama itu sering adanya korupsi dan politisasi mengenai dana tersebut. Nah, contohnya seperti penyaluran dananya ke lokasi yang tidak tepat, disalurkan kepada kelompok-kelompok tertentu saja. Nah, dari awal hingga akhir saya bikinkan tabel untuk mempermudah kita memahami perbandingan antara Sudan dan Indonesia tentang pengelolaan zakatnya. Di sini saya buatkan dari Indonesia dan Sudan. Sifat di Indonesia bersifat sukarela, Sudan bersifat wajib. Yang kedua ada kelembagaan, bersifat desentralisasi atau terpecah-pecah. Di Indonesia itu, di Sudan sendiri terfokus pada satu lembaga ultra sentralisasi yang sangat berkuasa di negaranya mengenai zakat. Dan yang selanjutnya penghimpunan. Di Indonesia itu sangat rendah ya, termasuk rendah, hanya 8% potensi. Nah, di Sudan sendiri itu tinggi, 60-70%. Nah, inovasi program di Indonesia sangat tinggi. Kompetisi LAS itu karena banyak lembaga, jadi mereka punya skill masing-masing dan kelebihan masing-masing untuk meningkatkan minat warga. Nah, di Sudan itu sedang dalam program. Nah, resiko korupsi di Indonesia rendah, yang di Sudan tinggi karena tadi di kelemahannya kita sebutkan mengenai Sudan yang salah menyalurkan dana-dana, sering salah. Nah, yang selanjutnya ada fleksibilitas. Nah, di sini
di Indonesia itu sangat tinggi. Pilihannya banyak. Ada 8 asnaf itu ya. Yang selanjutnya ada di Sudan itu rendah, hanya satu pintu. Namun di sini ada transparansi. Transparansinya bervariasi tergantung lembaga yang mengelola di Indonesia itu. Kalau di Sudan itu bergantung pada pemerintah. Selanjutnya ada kesadaran masyarakat di Indonesia harus ditingkatkan karena itu kurangnya kepercayaan itu, dan di Sudan sangat tinggi karena dipaksa. Nah, itu dia perbandingan antara Indonesia dan Sudan mengenai zakat dan zakatnya. Jadi, mana yang lebih baik? Indonesia atau Sudan? Ternyata tidak ada yang sempurna. Tapi tunggu, bagaimana kalau kita ambil yang terbaik dari kedua sistem? Jadi kesimpulannya, yang pertama, tidak ada sistem yang sempurna. Sudan terpusat tapi rendah korupsi. Indonesia fleksibel tapi rendah penghimpunannya. Yang kedua, konteks itu penting. Yang cocok untuk Sudan belum tentu cocok untuk Indonesia dan kebalikannya. Yang ketiga, kita belajar dari keduanya. Ambil yang terbaik dan tinggalkan yang buruk. Dan yang paling penting, apapun sistemnya, yang menentukan efektivitas zakat adalah yang pertama ada kesadaran kita sebagai umat muslim. Yang kedua, kepercayaan kita kepada lembaga. Yang ketiga, transparansi pengelolaan. Yang keempat, dampak nyata bagi mustahil. Oke, itu adalah perbandingan zakat Indonesia melawan Sudan. Jika kamu punya pendapat lain tentang perbedaan zakat Indonesia melawan Sudan, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.